Baik teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, dan di sini ada HP ya, HP Polytron tipe P500. Nah, dan di sini kerusakannya itu kalau kita colok cas itu nggak bisa ya. Di sini bukan konektor chargernya yang rusak, tapi di sini eh, karena ada komponen yang short ya atau yang konslet. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kalau di digital itu terlihat ampernya naik 3, sekian. Nah, dan itu sangat tinggi sekali ya. Jadi itu sejenis kayak sejenis kayak arus yang tertahan ya. Nah, dan di sini ada handphone juga yang bagus ya, yang normal. Nah, di sini seperti biasa aku menggunakan kabel data remak. Biasanya kalau kabel data remak itu kalau pengisiannya normal dia berubah warna merah ya. Kalau yang di digitalnya berubah warna biru. Nah, baik, jadi di sini ciri-ciri handphone yang short itu kalau kita colok charger ya, dia lampu LED itu biasanya mati. Nah, di sini sambil aku mengerjakan HP Polytron tipe P500, jadi sambil ngecas handphone yang lain ya. Nah, jadi di sini untuk pertama kalinya juga ya aku mencoba membongkar handphone Polytron yang model P500. Baik teman-teman semua, mohon maaf ya di sini agak sedikit kebingungan karena di sini yang pertama kalinya aku coba membongkar Polytron. Nah, dan ini tidak hanya di tipe HP Polytron ya yang bisa seperti ini. Nah, dan di semua tipe Android juga sering ya yang terjadi short. Nah, dan itu kalau yang short itu biasanya bukan dari konektor charger, tapi ada komponen yang lain yang mati ya, atau yang karena dia mati jadi short. Jadi sebenarnya kalau untuk perbaikan ini cukup sederhana ya. Yang penting kita bisa membongkar handphonenya. Nah, ternyata cuman seperti ini ya, buka tutup belakang. Nah, di sini tipenya kalian bisa lihat ya, Polytron model P500. Nah, dan ternyata di sini lumayan juga ya RAM-nya. Di sini RAM-nya 3/32. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini sangat naik sekali itu ampernya. Nah, dan untuk yang di kabel datanya juga mati ya. Nah, itu cara kita mengetahui ya itu konektor chargernya yang rusak atau ada yang short. Biasanya kalau konektor chargernya yang rusak itu paling nggak gerak ya, ampernya nggak gerak sama sekali. Nah, dan kalau untuk baterai yang terlalu drop atau kedropan atau baterainya yang rusak biasanya itu 0,2 ya, 0,228. Nah, biasanya itu baterai yang kedropan, yang terlalu drop atau sudah rusak. Kalau untuk pengecasan yang normalnya itu 0,40, 0,80, 0,90, paling mentoknya itu biasanya 1,00 ya. Kalau sudah 2, sekian itu artinya ada yang short. Nah, dan ini juga perbaikan seperti ini tidak hanya di HP Polytron ya, sering juga ini terjadi di handphone Advance atau Xiaomi. Ini sudah sering ya, apalagi kalau untuk di Samsung yang sekarang seperti A20, A50 juga sering ya.
Biasanya kalau untuk kerusakan yang hal seperti ini biasanya juga tidak terlalu jauh ya dari konektor charger. Jadi kalau untuk perbaikan, kalau untuk sejenis, kalau konektornya itu terpisah ya dari mesin, jadi yang perlu kita angkat cuman bagian konektor. Tapi kalau yang konektor chargernya itu satu set ya sama mesinnya full body, itu mau nggak mau ya juga mesin yang kita angkat. Nah, di sini aku ingin melepaskan flexible speaker sama vibration ya, atau getar yang buat HP bergetar. Nah, pada intinya kalau kita ingin nyervis handphone itu langkah utama ya, kita harus bisa bongkar ataupun kita bisa membalikannya lagi seperti semula. Nah, dan biasanya kalau seperti ini ya, sudah terlepas seperti ini, itu kalau dicolok cas itu biasanya ada bagian yang sangat panas. Nah, dan di sini saya coba dekatkan ya kameranya. Nah, jadi ini bukan konektor charger yang rusak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada kotak hitam. Nah, dan biasanya kotak hitam ini yang sering sekali ya menyebabkan handphone Android kita yang short. Nah, dan ini untuk di semua handphone Android ya. Kalau kalian yang sedang belajar ya, di sini saya juga masih sangat belajar ya. Di sini coba kalian perhatikan bagian yang saya kasih plug. Kalian bisa lihat di sini mengeluarkan asap ya. Itu kalau kita pegang itu sangat panas. Nah, jadi kalau untuk pelepasannya tetap tempelkan saja konektor chargernya, jadi angkat saja ya pakai pinset. Nah, seperti ini sampai lampunya hidup warna biru. Nah, dan itu artinya short sudah hilang. Jadi tidak perlu pakai solder ataupun menggunakan blower ya. Jadi gunakan saja plug dan tempelkan saja terus konektor chargernya sampai dia panas sendiri, sampai mengeluarkan asap, baru kita congkel menggunakan pinset. Tapi kalau teman-teman masih kurang hafal ya kalau untuk tata letaknya sejenis papan-papan PCB sini, kita bisa raba ya menggunakan jari kita, tapi jangan terlalu kita tekan lama-lama ya, karena lumayan panas kalau kita terlalu lama menekannya. Nah, sekarang kotak hitam tadi ya yang menyebabkan short tadi sudah saya copot. Nah, dan di sini kalian bisa lihat ya apakah berhasil atau tidak. Tunggu sebentar ya, di sini kayaknya masih belum ngerespon. Nah, seperti ini ya. Sekarang kabel datanya itu sudah bisa berwarna merah. Nah, dan di digital itu sudah naik ya 0,4 0,46. Nah, dan biasanya pengisian yang normal itu biasanya kalau ampernya naik sudah 0,4 atau 0,8 atau 0,9 bahkan 1.00, itu artinya pengisian sudah normal ya. Nah, dan di sini handphone juga sudah hidup ya. Jadi ini ciri-ciri kalau kita ingin mengetahui konektor charger kita yang short ya, yang sebenarnya bukan konektor charger yang short ya, tapi ada bagian yang short di pengisian. Beda ya kalau konektor chargernya yang rusak. Kalau konektor charger yang rusak itu ampere nggak bisa gerak ya, nggak gerak sama sekali. Bahkan biasanya kalau untuk kabel data Remax
itu biasanya tetap berwarna biru ya, nggak bisa berubah warna merah ataupun lampunya yang mati. Nah, jadi buat teman-teman pemula ya semuanya, ini cuman sedikit saran. Kalau kita mau untuk perbaikan bagian konektor charger, biasanya itu mending kita gunakan kabel data Remax ya. Dan kabel data Remax ini banyak didapat ya di toko-toko ponsel ataupun di online juga banyak ya. Tapi cari yang ada lampu LED-nya dan saat pengisian dia berubah warna merah. Kalau tidak berubah warna merah itu artinya pengisian tidak normal ya, ataupun tidak bisa ngecas. Kalau lampu LED-nya mati itu artinya ada yang short. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa ya dukungannya buat saya biar saya lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Nah, dan sekali lagi, perbaikan seperti ini tidak hanya di handphone Polytron ya, tapi di semua tipe HP Android. Jadi cukup kita buang saja ya bagian yang short itu, maka masalahnya sudah clear. Sebenarnya tanpa digital kita juga sudah bisa mengetahui ya, sudah bisa mengetahui handphone yang short, yang tidak bisa mengisi, dan pengisiannya yang normal. Asalkan di sini kita menggunakan kabel data Remax ya, dan kita sudah menghafalkan titik-titiknya ya, cara-cara pemakaiannya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, terima kasih banyak. Nah, dan buat kalian, semoga kalian selalu sehat dan dilapangkan rezekinya, amin. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.